Indonesia gelap versus Indonesia terang. Gelap nggak selamanya jahat, dan terang nggak selamanya juga baik. Indonesia sedang diramaikan dengan pergerakan besar di akar rumput bertajuk Indonesia Gelap. Indonesia Gelap berawal dari kekecewaan anak muda di media sosial yang mengkritisi berbagai kebijakan dari kabinet pemerintahan saat ini dalam jangka waktu 100 hari pemerintahannya. Bermuara di media sosial X, kebijakan-kebijakan yang tidak direncanakan dengan baik dan berdampak pada masyarakat luas sering menjadi topik pembicaraan, seperti makan bergizi gratis yang pelaksanaannya masih belum optimal, masalah distribusi LPG 3 kg yang menyebabkan kelangkaan dan jatuhnya korban jiwa, efisiensi anggaran yang berdampak pada kinerja aparatur sipil negara, pembayaran tunjangan kinerja dosen aparatur sipil negara yang belum terbayarkan, dan lain-lain. Ketidakpuasan dan kekecewaan ini terakumulasi menjadi suatu gerakan, yaitu Indonesia Gelap. Ini sejalan dengan pernyataan Erlangga Pribadi Kusman, dosen Departemen Politik FISIP Universitas Erlangga, dalam pernyataannya di Kompas bahwa gerakan-gerakan ini menunjukkan kesadaran masyarakat akan persoalan-persoalan sosial dan politik yang menghadang masa depan Indonesia untuk lebih baik dan lebih cerah. Jadi ya, Indonesia Gelap itu sebetulnya hanya menunjukkan bahwa sekarang Indonesia ada di masa yang tidak baik-baik saja, yang mana semuanya juga nggak mau. Tentu kita semua maunya dari gelap ini jadi terang, bukan yang menggaungkan Indonesia akan selamanya gelap dan putus asa gitu loh. Gerakan Indonesia Gelap di dunia maya dilakukan dengan mengeluarkan konten-konten infografis mengenai dampak kebijakan dan ajakan untuk bergerak. Konten-konten ini juga dikemas dalam bentuk tuntutan massa yang bisa dibagikan ulang oleh pengguna lainnya. Berdasarkan data yang dikeluarkan Data and Democracy Research Hub, Monash University Indonesia, percakapan terkait Indonesia Gelap di X atau yang dulu Twitter telah mencapai 3 juta tweet sejak tanggal 9 sampai dengan 22 Februari 2025. Dari dunia maya, gerakan Indonesia Gelap berpindah ke jalanan dengan diadakannya unjuk rasa mahasiswa pada 17 Februari 2025 di berbagai kota, tidak hanya Jakarta. Tidak berhenti di situ, pada tanggal 20 dan 21 Februari 2025, gerakan unjuk rasa juga masih berlanjut dan digadang sebagai puncaknya. Unjuk rasa pada 20 Februari 2025 yang diinisiasi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BMSI juga dipilih karena bertepatan dengan hari pelantikan kepala daerah terpilih, sehingga massa juga ingin memberikan pesan kepada kepala-kepala daerah terpilih. Di sisi lainnya, Indonesia Terang berisi narasi kebalikan dari Indonesia Gelap. Gerakan lawan ini menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan yang dikritik sebelumnya berusaha memperbaiki keadaan Indonesia dan menguntungkan rakyat Indonesia, atau narasi tentang komitmen Presiden Prabowo untuk rakyat. Jika dibandingkan dengan jumlah tweets Indonesia Gelap yang mencapai 3 juta, Indonesia Terang memiliki jumlah 2.209 tweets sejak tanggal 9 hingga 22 Februari berdasarkan data dari Data and Democracy Research Hub. Jumlah ini tentu jadi tidak sebanding dengan Indonesia Gelap. Dari data ini, yang jadi perhatian juga adalah tokoh-tokoh yang membagikan tagar Indonesia Terang di media sosial, seperti Menteri Kehutanan Raja Juli Antony dan juru bicara kantor kepresidenan Hariko Wibowo Satria. Hal ini menunjukkan bagaimana respons pemerintah terhadap kritik Indonesia Gelap yang diberikan masyarakat, yaitu cenderung defensif dan terkesan lebih berusaha untuk memberikan klarifikasi. Terlepas dari metode komunikasi politik yang dipilih pemerintah Indonesia saat ini, adanya kedua opini berbeda ini merupakan salah satu fenomena yang menarik dari ruang kebebasan berpendapat kita. Ini adalah hak asasi manusia sebagaimana juga dilindungi dalam pasal 28 dan pasal 28E ayat 2 dan 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maka menjadi normal untuk ruang publik untuk dipenuhi berbagai ekspresi dari berbagai perspektif yang berlawanan sekalipun. John Stuart Mill dalam karya terkenalnya On Liberty pada tahun 1859 mengatakan bahwa kelompok yang berbeda pendapat terkait kebijakan diperlukan untuk kehidupan politik yang sehat. Dari sini, sebenarnya kita dapat merefleksikan bahwa kebebasan berpendapat bagaikan pedang bermata dua. Jika dimanfaatkan dengan baik, kebebasan berpendapat bisa menjadi kendaraan untuk menyuarakan suatu kepentingan, untuk didengar orang banyak, dan menciptakan sebuah dampak yang diinginkan. Namun, di sisi lain, tentu kita tidak dapat memaksa dan merepresi respons dan reaksi orang lain terhadap sesuatu. Ini adalah realita yang harus dipahami semua orang jika memang benar-benar ingin menjalankan nilai-nilai kebebasan berpendapat. Yang terpenting adalah untuk menjaga ruang kebebasan berpendapat ini bebas dari kriminalisasi dan intimidasi, baik itu dari pemerintah ke masyarakat atau sesama masyarakat.
Tindakan represif seperti ini tidak mencerminkan Indonesia sebagai negara yang mengedepankan demokrasi. Jika kamu dan dimanapun kamu berada mengalami intimidasi atau kriminalisasi atas pendapat, segera hubungi lembaga bantuan hukum terdekatmu. Keberadaan narasi-narasi antara Indonesia gelap dan Indonesia terang harus diakui telah membuat kebingungan di tengah masyarakat. Kebingungan akan mana yang harus dipercayai tentu menjadi tugas sulit bagi masyarakat saat ini, apalagi ketika semua informasi ini berseliweran dengan cepat dan masif. Menambah kebingungannya, semua informasi yang dibawakan oleh Indonesia Gelap dan Indonesia Terang sama-sama berbasis data dan fakta lapangan, di mana Indonesia Terang mengedepankan pernyataan yang disediakan pemerintah, dan Indonesia Gelap mengedepankan penilaian dampak yang menjadi akibat dari tindakan pemerintah. Masyarakat yang awam dengan kebijakan publik dan isu relevan lainnya tentu akan menghadapi tantangan besar dalam mengolah informasi ini. Maka dari itu, masyarakat diharapkan untuk lebih kritis dan cerdas dalam mengelola informasi, serta perlu mencari sumber informasi beragam yang valid untuk memahami isu secara objektif dan komprehensif, meski sisanya kembali ke posisi, pilihan, serta penilaian individu masing-masing. Menjadi kewajiban juga untuk semua orang dalam kedua paham berbeda ini untuk memberikan informasi dengan sebenar-benarnya secara keseluruhan dengan mempertimbangkan bahwa tidak semua orang memiliki kemampuan dan kemauan yang sama dalam mengelola informasi. Opini yang berlawanan adalah produk dari kebebasan berpendapat. Giliran bagaimana kita sebagai individu menyikapinya dan selanjutnya sebagai bangsa bergerak untuk perbaikan yang kita percayai. Ayo tetap kawal dan jaga ruang kebebasan berpendapat kita, jangan sampai ada represi dan intimidasi yang menghantui di dalamnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.